Anda penting tidak sikap jujur itu? Ya, penting. Pernahkah Anda berbohong? Pernah berbohong kepada siapa dan tentang apa? Sering. Pernah pada ibu tentang membersihkan rumah. Saya bohong kepada guru, orang tua, dan lain sebagainya. Perasaan Anda ketika Anda berbohong? Sedikit takut sih. Apa keuntungan jujur menurut Anda? Jujur menurut diri sendiri adalah setiap masalah yang dihadapi akan sedikit membaik, dan jika berbohong akan panjang makin panjang. Bisa berbuat kebaikan kepada orang. Jujur, ya orang jujur akan selalu dibutuhkan oleh semua orang. Keuntungan jujur, Kak, Jujur adalah modal utama setiap insan dalam meraih kesuksesan. Menurut Anda jujur itu apa? jujur itu sikap yang harus Jujur, jujur berbicara terus terang dan fakta sesuai fakta. Apa adanya, tidak berbohong, terus kemudian kebalikan daripada berbohong. Apa akibat dari perilaku berbohong? Menimbulkan kebohongan lainnya. paling tidak dipercaya orang. Menurut Anda, apakah semua berbohong itu tidak baik dan tidak boleh? Tidak. Ada juga yang baik Ada gitu. yang baik. Kenapa? Tidak semua berbohong itu salah, dan tidak semua yang jujur itu benar. Semua berbohong bisa jadi baik jika dilandasi dengan baik. Kalau berbohong tentang kebaikan lah boleh dong. Motivasi Anda agar Anda senantiasa bersikap jujur. Berbuat jujur kepada orang lain, niscaya orang lain juga akan jujur kepada kita. Berbohong kepada orang lain, niscaya orang lain juga tidak akan mempercayai kita. Itu terus terang kepada orang lain Agar banyak teman mungkin. motivasi pada diri sendiri. Saya menanamkan bahwa jujur itu adalah yang menentukan diri sendiri. Karena dengan dampak positif dari perbuatan jujur. Motivasi selalu terus terang dalam setiap masalah dan tidak membolak-balikkan suatu fakta. Artinya kita harus jujur kepada diri sendiri, kepada orang lain, terlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para hadirin yang berbahagia, pemirsa dimanapun Anda berada. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di Masjid Nabawi dan berbincang-bincang dengan para sahabatnya.
tiba-tiba beliau berkata, sebentar lagi akan datang dan masuk kemari penghuni surga. Maka semua mata para sahabat tertutup pada pintu Masjid Nabawi menunggu siapa yang akan datang yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada sahabat yang berani bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa orang tersebut menjadi penghuni surga. Putra Abdullah, putra gubernur Mesir saat itu, memberanikan diri untuk menghampiri orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Beliau pun berinisiatif untuk menginap di rumahnya selama beberapa hari lamanya. Dia lihat sholatnya biasa saja, sholat malamnya biasa saja, puasa sunatnya biasa saja. Tidak ada yang istimewa yang lebih dilakukan daripada orang tersebut. Tak tahan lagi, maka sahabat tersebut bertanya kepada orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, apa keistimewaanmu? Maka dia menjawab, aku berkata apa adanya, aku bertindak apa adanya. Hadis riwayat Ahmad. Dari sini kita mengetahui bahwa salah satu perilaku orang tersebut adalah orang yang senantiasa berperilaku jujur, orang yang senantiasa seia dan sekata dalam perbuatannya. Maka sangat pentinglah perilaku jujur itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersama-samalah dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang jujur. Sangat luar biasa sekali orang-orang yang jujur tersebut. Bahkan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita bersenantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebalikannya, ketika kita menjadi orang yang tidak jujur, maka berhati-hatilah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi thalath, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sungguh luar biasa dan sangat patutlah kita berhati-hati jikalau kita termasuk orang-orang yang tidak jujur, karena senantiasa kita digolongkan kepada orang-orang yang munafik. A'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu keutamaan jujur yang lainnya yaitu diantaranya sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguhnya perilaku jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Untuk itu para hadirin yang berbahagia, marilah kita senantiasa untuk berperilaku jujur dimanapun kita berada. Jujur itu bermacam-macam aneka ragamnya. Di antaranya, tempatnya jujur itu ada 3. Yang pertama, jujur dalam hati dan niat ataupun niat maksud. Yang kedua, jujur dalam lisan atau perkataan. Yang selanjutnya adalah jujur dalam perbuatan. Adapun berbohong yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah ketika diperuntukkan untuk mendamaikan seseorang yang bersengketa dalam perang, dan
yang diperbolehkan oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu diperbolehkan salah satu. Yang selanjutnya, hikmah berperilaku jujur. Di akhir pertemuan ini mari kita simpulkan, dengan kita melaksanakan kejujuran tentulah kita akan mendapatkan hikmah-hikmah di dalamnya. Yang pertama, perasaan kita akan menjadi tenang karena apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang isi dalam hati kita, semuanya kebenaran, tidak ada yang ditutupi dan tidak takut untuk dibuka karena senantiasa kita berperilaku jujur. Yang keduanya, orang yang jujur akan senantiasa mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun urusannya. Yang ketiga, akan diselamatkan dari azab dan bahaya baik dunia, terlebih lagi bahaya di akhirat nanti. Yang selanjutnya, yang nomor keempat, dijamin masuk surga sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa jujur akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah, yang nomor kelima yaitu dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kita tahu dan mengetahui bahwa jujur itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tentulah jikalau kita melaksanakan sebuah kejujuran, senantiasa akan menyenangkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Jikalau kita menyenangkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik makhluk, maka dengan mudah Allah akan menggerakkan hati-hati makhluknya untuk senantiasa mencintai diri kita, menyenangi diri kita. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.